Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasahuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, bainal maghrib wal isya, yang dikatakan oleh para ulama al-kunuz kullal kunuz fi ma bainal maghrib wal isya, harta yang paling berharga, yang paling bernilai, yang tidak ada tandingannya di dunia ini, yaitu waktu antara maghrib dan isya. Oleh karena itu para ulama kita selalu mengajarkan kepada kita agar menghidupkan waktu ini dengan bermacam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala kebaikan yang dilakukan di waktu ini bernilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita pada saat ini insya Allah dijadikan sebagai amal ibadah kita kelak nanti kita akan petik saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Dikatakan bahwa setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah dijadikan sebagai prinsip, sebagai hal yang fundamental dalam membangun kota Madinah pada saat itu sebagai markas utama kaum muslimin. Sudah kita sampaikan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid, yang kelak masjid ini dikenal dengan Al-Masjidun Nabawi, sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin baik untuk ibadah ataupun untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, al-ikha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar agar mereka tidak mendapati sekat-sekat antar suku, antar bangsa. Dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dari latar belakang suku yang ada dijadikan satu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pergerakan mereka itu seirama dan senada. Kemudian yang selanjutnya ialah Wathiqatul Madinah, yang kita kenal dengan Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah ini berisi tentang hal-hal yang harus dipatuhi, hal-hal yang harus dijalankan oleh kaum muslimin yang ada di Madinah, yang isinya itu sangat-sangat adil, sangat-sangat egaliter, sangat-sangat menjunjung tinggi kesetaraan, baik sesama kaum muslimin ataupun dengan umat yang lain. Dan ini terdapat di dalam sejarah harum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum muncul istilah HAM, hak asasi manusia, atau dikenal dengan human rights, itu telah membuat hal yang serupa pada zamannya, tanpa melihat sukunya, rasnya, agamanya, bahasanya. Selama kita bertempat di sebuah tempat yang disebut dengan Madinah, maka kita harus memiliki
satu hal yang harus kita sepakati, yang mana inilah yang akan menjadi tumpuan kita di dalam menjalankan kehidupan, baik itu kehidupan beragama ataupun kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, niki insya Allah kita langsung lanjut nih. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dikatakan setelah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 3 hal tadi, ada sebuah masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan peperangan. Nah, ini yang kita kenal dengan jihad. Jihad, tapi proses yang pertama disebut dengan al-harbu ad-difa'iyah, yaitu peperangan dalam rangka mempertahankan diri. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diserang, kemudian Rasulullah itu balas serang. Ini adalah fase pertama dari jihad, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab-kitab sejarah. Hadirin yang dirahmati Allah, nah ini kalau kita baca bahwa semua peperangan ataupun jihad yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya atas isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebuah istilah, ini perlu kita tahu dulu, karena kita kan mengkaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu ada istilah peperangan yang dihadiri oleh kaum muslimin, kemudian pada peperangan tersebut juga hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut sebagai ghazwah. Ada istilahnya apa? Ghazwah. Jadi Rasulullah turut hadir, dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Sedangkan ada peperangan yang dihadiri oleh kaum muslimin tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir di dalamnya, itu disebut dengan sahariyah. Jadi seperti apa namanya, ya kumpulan sahabat yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertempur di medan jihad. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan ini. Singkatnya, peperangan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kita akan jelaskan juga apa perbedaan jihad dan jahat. Perbedaan jihad dan apa? Jahat. Karena ada orang juga yang mengambil istilah jihad tapi yang dilakukan adalah kejahatan. Makanya kita harus jelas dulu bahwa jihad itu seperti apa, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jihad, dan apa penyebabnya, faktor-faktornya yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan jihad. Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hadirin jamaah sekalian dan dirahmati Allah, langsung saja dikatakan bahwa jihad ataupun peperangan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang. Ada yang tahu? Perang apa, ibu-ibu? Bukan perang rumah tangga. Perang apa? Uhud. Wah, ini urutannya harus dibenarkan ini. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Masya Allah. Nah, niki perang abadi niki tidak selesai nih Pak. Itu Masya Allah nih, sampai hari kiamat tidak selesai nih. Nah, ini maksudnya peperangan fisik, peperangan fisik. Dikatakan yang sering kita dengar bahwa perang yang pertama terjadi itu adalah perang Badar. Perang apa? Badar, perang Badar. Tapi di sini ada sebuah riwayat mengatakan sebenarnya peperangan yang pertama terjadi itu bukan perang Badar.
Tapi ada satu perang yang disebut dengan perang Ghazwatu Waddan. Jadi biasanya peperangan itu dinamakan sesuai dengan tempat terjadinya perang tersebut. Perang Badar dinamakan perang Badar karena lokasinya di Badar. Perang Uhud dikatakan perang Uhud karena lokasinya di Uhud, seperti itu. Nah, ini ada perang sebelum perang Badar disebut dengan perang Waddan. Dikatakan bahwa peperangan ini terjadi pada bulan Safar setelah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setahun. Jadi setahun setelah hijrah di bulan Safar itu terjadi peperangan yang disebut dengan Ghazwatu Waddan, Waddan namanya. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya ingin melakukan penyerangan kepada Quraisy, yang mana Quraisy ini ya dari dulu memang biang keladi masalah, selalu memprovokasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin dilaksanakan, beliau ingin pertama mengagresi, kalau bahasa kita ini agresi terhadap Quraisy. Yang kedua suku yang bernama Bani Hamzah. Nah, akan tetapi apa? Sebelum peperangan itu terjadi, orang-orang dari suku Bani Hamzah ini mereka melakukan kesepakatan perdamaian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, sepakat berdamai, ya sudah, Rasulullah mengurungkan tujuannya tersebut, langsung berdamai. Dan itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau sudah ada yang istilahnya nih, ada dua pilihan, perang, damai. Beliau pilih yang mana? Pasti beliau pilih apa? Damai. Membunuh atau membebaskan? Apa yang dipilih Rasulullah? Pasti membebaskan. Menakut-nakuti atau mengamankan? Pasti dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengamankan. Dan itu nanti kita akan lihat begitu jelas saat Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah itu, bagaimana kebijaksanaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana banyak dari musuh-musuhnya dulu yang sering menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi perang Waddan itu kenapa tidak dicatat dalam sejarah? Karena tidak terjadi. Nyaris terjadi, tapi akhirnya itu terjadi sebuah kesepakatan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Banu Hamzah. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian perang yang kedua, dan ini yang terjadi, makanya sering dikatakan sebagai perang pertama karena terjadi peperangan. Mungkin di kesempatan ini kita tidak akan bahas sampai akhir. Kita akan bahas apa yang menjadi faktor terjadinya peperangan ini, kemudian apa saja persiapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, di sini dikatakan sebab terjadinya perang Badar itu karena adanya informasi yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedatangan kafilah yang membawa barang dagangan orang-orang Quraisy. Entah itu adalah barang-barang atau hasil perdagangan, artinya uang. Cuma biasanya kan dulu itu tidak ada uang, Pak. Biasanya barter, orang Quraisy misalnya jual apa, nanti mereka dapat apa, bisa dapat keping-keping emas ataupun dapat barang yang lain, bahan pokok dan lain sebagainya. Maka itu disebut sebagai harta. Dan kafilah dagang ini diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang pada saat itu masih belum beriman kepada Rasulullah SAW, masih menjadi dedengkotnya orang Quraisy. Nah, dia yang pada saat itu menjadi pemimpin kafilah dagang itu
hendak melewati kota Madinah. Nah, jadi kalau kita berikan gambaran, Madinah itu selatan atau utaranya Mekah nggih? Utara nggih. Berarti kafilah ini jalannya dari mana? Dari Syam, Palestina, Yordania, Suria, Lebanon itu Syam. Jadi berdagang orang-orang Quraisy di Syam, kemudian mereka ini mau pulang ke Mekah. Mau pulang ke Mekah, mau tidak mau harus lewat Madinah. Meskipun tidak lewat pusat kotanya, pasti melewati pinggiran kota Madinah. Nah, informasi ini didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Muslim yang pada saat itu yang kita ketahui mereka itu khususnya dari kalangan muhajirin itu datangnya dalam keadaan kaya raya atau dalam keadaan fakir miskin, bapak-bapak, ibu-ibu. Pas hijrah nih, bawa harta atau tidak? Tidak bawa harta. Rumah mereka tinggalkan, harta benda mereka tinggalkan, demi apa? Hijrah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka bilang, wah ini kesempatan ini. Harta kita diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, sekarang harta mereka ada di jalan. Anggap ini kita mengambil haknya kita. Anggap kita mengambil apa? Haknya kita. Itu sebenarnya pemikiran pertamanya seperti itu. Karena mereka mengambil harta kaum muslimin dengan paksa. Kalau kamu mau hijrah, jangan bawa apa-apa. Nah, ini konsepnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Makanya mereka melihat ini sebuah kesempatan, ini luar biasa ini. Ada kafilah membawa barang dagangan. Nah, ini kita ambil haknya kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di Madinah dengan baik. Dan pada saat itu hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin itu tidak membayangkan akan terjadi peperangan. Ya mereka kan cuma mengambil haknya. Mengambil apa? Haknya. Yang sebenarnya hak mereka itu lebih besar daripada barang-barang dagangan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, lanjut ya. Nah, sudah. Ini sudah perjalanan. Rasulullah SAW sudah membicarakan hal tersebut kepada para sahabat, khususnya kaum muhajirin. Ternyata informasi ini sampai kepada Abu Sufyan. Ini luar biasa nih, banyak intel pada saat itu. Intelnya ada ini. Berarti istilah intel ini dari dulu sudah ada. Bahasa kita nopo, mata-mata gitu. Jadi dia mungkin berlagak sebagai seorang muslim, ternyata dia melaporkan hal tersebut kepada Abu Sufyan. Setelah itu apa? Setelah kabar tentang keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang tersebut sampai kepada Abu Sufyan, maka Abu Sufyan apa yang dia lakukan? Dia langsung informasikan kepada orang-orang Quraisy Mekah bahwa sekarang kami terancam. Kami terancam ini bukan dibunuh, bukan. Tapi barang-barang dagangan kita ini yang akan menjadi istilahnya apa? Ya cadangan makanan, cadangan harta kita selama mungkin 6 bulan ini akan diambil oleh orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini bahaya nih. Karena Mekah ini tidak punya apa-apa nggih, Pak. Tanaman tidak punya, ya palingan kurma. Yang lain-lain tidak ada. Nah itu. Makanya ini mereka menganggap ini adalah sebuah ancaman. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Nah, dia mengutus seorang yang bernama Domdom bin Amr al-Ghifari. Nah, ini diutus ke sana, ke Mekah, untuk mengabarkan orang-orang Mekah pada saat itu agar melindungi Abu Sufyan. Ngaten nggih? Jadi sudah nih. Nah, coba jenengan bayangkan, ini mengutus orang, ini gimana maksudnya nih? Kalau kita kan sekarang gampang, tinggal SMS broadcast sampai. Oh, ini ada pengajian di sini, broadcast sampai datang orang-orangnya. Kalau dulu itu memang diutus. Orang itu baik dia berkuda, jadi dengan kecepatan yang tinggi agar informasi ini cepat sampai, atau lari. Jadi orang-orang dulu itu sangat luar biasa.
Oleh karena itu kita mengenal istilah adda. Adda itu orang yang suka lari. Tugasnya itu nyampaikan informasi. Makanya kita alhamdulillah tidak hidup saat itu. Alhamdulillah. Kalau kita hidup saat itu kemudian kita profesinya ada, masya Allah nih. Yang lari-lari itu kita, ya insya Allah nih. Alhamdulillah. Ini kita bayangkan. Jadi kita kalau bicara sejarah itu kita harus bayangkan kondisi pada saat itu memang. Jadi apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Nah, setelah kabar itu sampai kepada orang-orang kafir Quraisy, langsung mereka itu langsung secara otomatis mempersiapkan diri untuk menyerang kaum muslimin. Langsung mereka siap-siap untuk keluar menyerang kaum muslimin. Sampai dikatakan tidak ada satu pembesar pun dari kaum Quraisy itu kecuali dia hadir. Kalau dia tidak hadir, dia akan utus orang untuk hadir. Sampai dikatakan jumlah mereka yang hadir itu, yang ingin berperang itu jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Kurang lebih berapa? 1.000 orang. Dan ini beda niat, Pak. Innamal a'malu binniat. Kaum muslimin niatnya hanya mengambil bagian hak mereka dari kafilah dagang. Itu tujuan mereka, tidak ingin berperang. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy niatnya memang berangkat dari rumah itu ingin memerangi kaum muslimin. Nah, ini niatnya beda. Masalah ndak ini kira-kira? Masalah ndak ini kira-kira? Ya, masalah besar nih. Masalah besar. Karena apa? Karena ini pasti ada kaitannya dengan persiapan. Kalau ada orang mau perang, pasti persiapannya apa, Pak? Ya, senjatanya sudah lengkap. Pasukannya juga dilihat, pilih yang kuat-kuat, jumlahnya juga harus banyak. Ya, kaum muslimin tidak berpikir untuk perang. Makanya jumlah mereka itu dikatakan hanya 300-an orang. Dikatakan, ada yang mengatakan itu 313, ada yang mengatakan 314. Sedangkan orang kafir Quraisy berapa? 1.000. Ini berbanding nggak kira-kira nih, Pak? Ya jauh. 1.000 perlengkapan perangnya lengkap. Sedangkan kaum muslimin 313 atau 314 tidak membawa perlengkapan yang lengkap. Terus tunggangannya itu hanya 70 onta. Hanya berapa? 70 onta. 70 onta menampung 300 orang. Kira-kira berapa, Pak, niku yang bisa dibawa oleh onta itu? Jadi satu onta itu 2 sampai 3 orang. Jangan bayangkan ini. Sedangkan kaum kafir Quraisy lengkap, masing-masing bawa kuda, ada yang bawa onta, semuanya berkendara. Jadi memang tidak berimbang pada saat itu. Karena apa? Karena memang persiapannya bukan untuk perang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian sudah setelah hal ini terjadi, orang-orang kafir Quraisy sudah keluar menuju Badar, dan kaum muslimin juga menuju kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan ini orangnya pinter. Dia tidak lewat jalan yang biasanya, dia lewat jalan pesisir. Nah, maksudnya apa? Yang dia lewati itu kalau sekarang niku Jeddah. Lewat apa? Jeddah. Jadi dari atas, dari utara niku ndak langsung ke Mekah, beliau muter lewat jalan pesisir Jeddah. Sampailah beliau di Mekah dengan selamat. Barang-barangnya juga apa? Selamat. Selesai masalah nggih? Selesai. Harusnya selesai. Makanya Abu Sufyan setelah sampai di Mekah ngabari juga, ngutus orang ke sana untuk mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bahwa saya selamat, barang-barangnya juga selamat.
monggo balik, sudah selesai urusan kita nggih. Tapi namanya orang-orang kafir Quraisy ini, mohon maaf, pada saat itu sombong. Kalau sudah keluar, pantang untuk balik lagi. Wah, ini ini prinsipnya mereka. Seharusnya sudah selesai masalah, tapi tetap ngeyel. Wah, kami tetap akan menyerang pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mendengar hal itu, hadirin yang dirahmati Allah, dapat lagi informasi, ya, didapatkan oleh Rasulullah SAW sebuah informasi bahwa benar orang-orang kafir Quraisy itu sedang menuju mereka membawa 1000 pasukan untuk memerangi kaum muslimin yang pada saat itu jumlahnya hanya 300-an orang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, di sini ada sebuah pelajaran untuk kita. Saat dalam kondisi ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau langsung mengumpulkan para sahabat, para petinggi-petinggi sahabat yang istilahnya niki, ya paham ya, pemimpin-pemimpinnya, pemimpin suku-sukunya, yang kalau ngomong itu didengar, diminta pendapat mereka. Dan sahabat yang pertama yang memberikan usulannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Miqdad bin Amr. Miqdad, ya. Faqad qala, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima amarakallahu fanahnu ma'ak. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kami bersamamu. Masya Allah, niki sebagai seorang Rasul, beliau sangat senang dengan pendapat salah seorang sahabat ini yang mewakili pastinya ya bawahan-bawahannya. Ini satu. Niki coba bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita memposisikan diri kita di posisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya gini, kita di rapat di sini biasa rapat rapat masjid dan lain-lain. Orang yang hadir rapat itu pasti sudah punya usulan, sudah punya rencana. Nanti kita mau rapat apa namanya ini haji berjamaah misalnya. Amin Allahumma. Aminnya kirang banter nih. Haji berjamaah, aminnya terlambat itu. Alhamdulillah, amin insyaallah. Jadi sudah rapat, pastikan masing-masing dari kita sudah punya usulan. Pak takmirnya juga pasti sudah punya rencana, nanti akan seperti ini. Ketika dia memaparkan keinginannya seperti ini, kemudian dapat dukungan, rencananya didukung oleh salah seorang yang hadir, kira-kira niki gimana Pak? Kira-kira Masya Allah, senang. Dan mungkin ya sudah, oh ya gini aja, diputuskan bahwa jamaah Masjid Al-Iqbal akan dibiayai oleh Pak Eko untuk berangkat misalnya nih. Pak Ekonya hadir enggak? Oh, alhamdulillah enggak hadir nih. Misalnya nih dibiayai. Wah, sudah, alhamdulillah. Langsung ketok palu nggih? Langsung. Ya seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan satu pendapat. Ayo yang lain. Padahal beliau sudah cocok dengan ini. Tapi beliau adalah nabi yang uswatun. Beliau itu adalah tauladan kita. Beliau mengajarkan kita sifat demokratis. Kalau kita sekarang bicara demokrasi, dari dulu sudah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak otoriter. Pokoknya saya mau seperti itu. Itu tidak begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya lagi, tanya sahabat yang lain, gimana pendapatmu? Gimana pendapatmu? Ah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada beberapa sahabat yang ditanya dan berakhir kepada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk pemimpin kaum Ansor. Jadi kaum Ansor itu kalau tidak salah ada dua pemimpinnya. Yang pertama Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua Sa'ad bin Ubadah.
kalau tidak salah, ada dua ini, namanya Sa'ad dua-dua. Ketika ditanya Sa'ad bin Mu'adz, yang mana notabene-nya Sa'ad bin Mu'adz ini dari kalangan Ansor. Kalau kalangan Ansor kan tidak ada kepentingan dengan orang-orang Quraisy, ya? Tidak ada kepentingan dengan kafilah dagang itu. Tapi apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau mau juga pendapat dari kami. Kata orang Ansor nih, Sa'ad bin Mu'adz. Qala ajal. Rasulullah menjawab, iya, saya juga ingin pendapatmu. Qala laqad amanna bika. Kami telah beriman kepadamu. Wa saddaqnaka, dan kami telah membenarkan risalahmu. Wa syahidna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa dari ajarannya Allah, ini adalah ajaran yang benar. Wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa tha'ah, dan kami telah memberikan sebuah ikrar kepadamu wahai Rasulullah, bahwa apapun yang engkau perintahkan, apapun yang engkau instruksikan, itu kami akan lakukan dengan penuh kepatuhan. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin orang-orang Ansor pada saat itu. Famdi lima aradta fanahnu ma'ak. Lakukan apa yang engkau mau lakukan wahai Rasulullah, kami bersamamu. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, lawista'radta bina hadal bahar. Nah, ini ketinggalan, Pak. Kesungguhan orang-orang Ansor nih. Andaikan dirimu wahai Rasulullah menyuruh kami untuk masuk ke dalam lautan ini depannya ini ada laut, kemudian engkau menyuruh kami untuk masuk ke lautan, fakhuttahu lakhudnahu ma'ak, dan engkau sudah masuk ke lautan itu, pasti kami juga akan ikut masuk meskipun itu berbahaya. Nah, itulah contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berdiskusi tentang perang Badar, dan apa yang menjadi respon oleh para sahabat pada saat itu tentang perang Badar tersebut, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ternyata semua sahabat sepakat. Beliau berkata, siru, kalau gitu ayo jalan, wa abshiru, dan terimalah kabar gembira, fa innallaha, sesungguhnya Allah, qad wa'adani ihda ta'ifataini, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku sebuah kemenangan dari dua kubu yang berselisih. Ini maksudnya apa? Antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy ini akan terjadi perang, tapi yang menang nanti orang-orang Islam. Wallahi laka'annil an anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, sekarang saja aku sudah melihat orang-orang kafir Quraisy itu ada yang sudah mati-mati di depan saya nih. Jadi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bisa melihat nanti yang akan meninggal dari orang-orang kafir Quraisy, fulan tempatnya di sini, nanti di sini sudah ditunjuk-tunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih menambah keyakinan para sahabat pada saat itu. Ngaten nggih? Nah, niki perang Badar niki, Pak. Seharusnya niki setengah tahun dibahas. Kita Masya Allah 2 pertemuan selesai. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yafrahu bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma wiladatihi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.